Kasus Crystal Rogers berbeda dari yang pernah saya liput karena benar-benar memengaruhi seluruh komunitas dan mengubah Bardstown selamanya. Kami membutuhkan bantuan semua orang dan semua anggota keluarga Fallon serta keluarga Brooks Allen untuk bersatu mencoba mencari tahu di mana Crystal berada. Fakta mereka menghubungi saya di hari Minggu menunjukkan ada sesuatu yang tidak biasa yang mereka temukan. Ya, ini benar-benar sebuah kisah yang bertahun-tahun dalam prosesnya, seorang ibu muda yang hilang dan sebuah kasus. Dunia harus menunggu 1 dekade untuk melihat bagaimana akhirnya. Maksud saya, sejauh yang saya tahu, dia adalah orang yang baik. Saya tidak bisa memikirkan siapapun yang ingin menyakitinya. Teorinya adalah bahwa keluarga entah bagaimana terlibat. Jika sesuatu terjadi padanya, itu bukan karena sesuatu yang dia lakukan. Saya sedang di rumah. Itu akhir pekan 4 Juli. Saya libur waktu itu, namun detektif yang bertugas mengalami kecelakaan kendaraan saat menuju kantor sheriff untuk membantu. Mereka menelepon saya. Saat saya di jalan, mereka sudah menemukan kendaraan itu ditinggalkan. Crystal Rogers, ibu 5 anak, tiba-tiba berhenti menjawab telepon pada akhir pekan 4 Juli 2015. Putrinya adalah salah satu orang pertama yang mencoba menghubunginya dan tidak berhasil. Dia menghubungi Sherry Ballard, ibu Crystal Rogers, menanyakan apakah sudah ada kabar dari Crystal. Sherry belum mendengar dan awalnya tidak terlalu khawatir. Namun biasanya Crystal selalu berkomunikasi dengan anak-anak dan keluarganya. Ibu Crystal Rogers bukan bekas orang hilang. Ya, pada saat itu benar-benar tidak ada bukti adanya tindakan kriminal. Ini tidak biasa jika mereka memanggil detektif untuk kasus orang hilang. Kamu akan langsung tahu ada sesuatu dari kasus ini yang membuat para deputi yang menerima laporan merasa tidak nyaman. Kemarin sore pukul 3, seorang anggota keluarga melapor ke kantor sheriff karena yakin Crystal Rogers hilang. Tak lama kemudian, keluarga menemukan mobil Crystal dekat penanda mil ke-14 di Bluegrass Parkway. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena salah satu ban mobil kempes. Kunci masih dikontak. Ada ponsel dan tas di kursi penumpang yang sangat tidak biasa. Tak ada wanita yang saya kenal akan tinggalkan kunci dan tas di mobil jika berniat meninggalkan kendaraannya di pinggir jalan. Orang terakhir yang kita tahu bersama Crystal adalah pacarnya atau suami sirinya. Mereka punya anak bersama, mereka tinggal di Bardstown dan namanya Brooks Howe. Dan saya ingin semua orang tahu itu. Dia benar-benar bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan kami dan telah berusaha membantu kami dengan segala cara yang dia bisa. Keluarga Crystal sangat terpukul. Dia adalah kebanggaan dan kebahagiaan mereka. Mereka sangat menyayangi anak-anaknya, dan kehilangan Crystal membuat mereka merasa ada bagian diri yang hilang dan tak bisa disembuhkan. Cukup cepat menjadi jelas bahwa ini bukanlah kasus orang hilang yang biasa. Tapi pada saat itu, kamu benar-benar tidak tahu apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kamu tidak tahu mana yang penting dan mana yang tidak. Ini benar-benar penyelidikan dinamis karena kamu belum tahu langkah selanjutnya. Tak ada mayat, senjata atau darah. Semuanya bermula dari situ, hanya dia yang hilang dan tak ada petunjuk ke siapapun saat itu. Crystal adalah ibu penyayang dengan 5 anak dan dukungan keluarga besar di Bardstown. Dia lahir dan dibesarkan di Bardstown dan dia memiliki begitu banyak keluarga di sana yang sangat peduli padanya. Dia telah membangun kehidupannya sendiri di Bardstown. Dan begitu banyak orang mengatakan bahwa dia adalah seorang ibu yang luar biasa, seolah-olah dia memang terlahir untuk menjadi seorang ibu. Satu hal tentang Crystal adalah hubungan selalu tampak sulit baginya. Dia pernah menikah sekali sebelumnya dan sayangnya pernikahan itu tidak berhasil. Ya, dan karena satu atau lain alasan dia tidak pernah bisa menemukan seseorang yang benar-benar mencintai dan menghormatinya apa adanya. Brooks bersama Crystal saat Crystal sudah punya 4 anak.
Keluarga Brooks memiliki peternakan 200 hektar di Kentucky, jadi mereka punya banyak properti. Dia jelas sangat dekat dengan anggota keluarganya. Salah satu anggota keluarganya bahkan adalah seorang polisi di daerah itu. Para penyelidik harus menelusuri kembali langkah-langkah Kristal selama beberapa hari terakhir. Dan dengan sedikit petunjuk, awalnya mereka mulai mencari petunjuk. Mobil di jalan tol itu menuju E-Town. Seolah-olah mengisyaratkan bahwa dia mungkin sedang menuju suatu tempat. Kami menelusuri beberapa petunjuk yang ibunya ceritakan kepada kami, dan anak-anaknya juga memberitahu kami kemana saja mereka pergi. Akhir pekan itu, pada hari Jumat itu, mereka bilang pergi ke Walmart, jadi saya akan kirim orang untuk ambil rekaman video mereka di sana. Dengan siapa dia berinteraksi di Walmart? Apakah dia berbicara dengan seseorang? Apakah dia sempat bertengkar dengan seseorang? Saya sudah mengirim orang lain mencari suaminya. Apakah dia menyebutkan sesuatu yang penting? Keluarga Crystal Rogers berakar kuat di Bardstown. Ibunya, Sherry, dan ayahnya, Tommy Ballard, terkenal di komunitas. Untuk memahami dampaknya bagi komunitas, kamu perlu melihat apa yang dihadapi Bardstown. Pada saat itu sudah ada 3 kasus pembunuhan yang belum terpecahkan sebelum hilangnya Crystal. Namun tiba-tiba seorang ibu 5 anak menghilang. Orang-orang ketakutan dan tiap hari mereka mencari. Fokus saya menjadi mewawancarai orang yang tinggal bersamanya. Karena menurut keterangan yang kami miliki sejauh ini, dia adalah orang terakhir yang melihatnya. Dia setuju datang. Dan saya mewawancarainya pada Minggu malam. Saya tahu dia karena pernah mencalonkan diri sebagai sheriff sebelumnya. Dia adalah seorang pemilik rumah kontrakan, memiliki beberapa properti sewaan. Salah satu pertanyaan yang jelas adalah, apakah dia yang mengelola properti sewaan itu? Apakah ada yang mengeluh? Apakah ada yang mengancamnya? Awalnya, dia menyiratkan tanpa mengatakan bahwa mungkin dia pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri. Percakapan yang dilakukan Brooks Hawk dengan para penyelidik pada malam 5 Juli 2015 itu jelas membuat detektif utama Jon Snow merasa terusik. Dia pada dasarnya mengatakan bahwa hari Jumat itu berjalan normal. Dia mengantarkan 2 anak mereka ke ayahnya. Dia sudah pergi ke Walmart dan dia, Brooks, pulang ke rumah sebelum dia. Dia bilang sejak awal mereka memang berencana pergi ke peternakan malam itu bersama Ellie, anak bungsu mereka. Dia memberitahu kami bahwa mereka meninggalkan rumah dan pergi ke peternakan. Dia bilang mereka pergi dari sana sekitar pukul 11 malam hingga tengah malam, lalu pulang ke rumah. Saat tiba di rumah, dia dan Ellie masih terjaga, lalu dia tidur. Pagi harinya, dia tidak ada, hanya Ellie yang ada di tempat tidur bersamanya. Mobilnya tidak ada di sana, tapi dia tidak terlalu khawatir karena dia pernah pergi sebelumnya. Ketika mereka sedang bertengkar, jadi secara alami, saya bertanya kepadanya, apakah mereka sedang bertengkar? Dan dia mengatakan, mereka tidak. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Anda menyebutkan bahwa dia akan pergi ketika kalian bertengkar jika kalian sebenarnya tidak sedang bertengkar? Brooks Hawk kembali dipanggil pada 8 Juli 2015 dan disinilah semuanya jadi menarik. Saya akan lakukan yang saya bisa. Saya tidak butuh atau minta pengacara. Saya tidak bersalah dan siap bicara dengan siapa saja. Menurut saya ini mulai terasa dan tampak konyol. Saya meminta Tuan Hawk menuliskan semua kegiatannya akhir pekan itu, khususnya Jumat, dengan detail sebanyak mungkin. Saya akan meluangkan waktu membaca pernyataan Anda. Saya berusaha mencakup sebanyak mungkin. Jika saya meminta Anda menulis tentang kegiatan 3 hari lalu, padahal ada peristiwa penting di sekitar tanggal itu, saya berharap Anda bisa menuliskan dengan cukup baik apa yang Anda lakukan pada hari itu. Tak satu pun yang dia tulis sesuai dengan permintaan kami dalam pernyataannya. Itu sebenarnya lebih tentang apa yang dia lakukan setiap hari. Tetangga bilang dia sampai rumah sekitar jam 5.15. Kalian pergi ke pertanian, kalian sampai di pertanian sekitar 19 menit lewat jam 7. Saat tiba di pertanian, apakah kamu tahu ada orang lain selain ibumu? Saya tidak tahu. Kami tidak berhenti langsung ke bawah untuk mengecek sapi-sapi. Dia bilang, saat sampai di pertanian, mereka melihat ibunya, Rosemary Hawk, yang tinggal di sana tapi tidak berbicara dengannya. Dia bilang kepada saya bahwa dia
Crystal dan Ellie berjalan-jalan. Agak aneh karena saat itu hujan dan malam itu cukup basah. Jadi kalian sudah jalan-jalan dan pergi. Dari videonya tampaknya sekitar 5 menit sebelum tengah malam. Baiklah. Menurut saya itu terlalu malam untuk berada di peternakan bersama anak 2,5 tahun. Masih terbuka lebar. Dia akan membangunkan siapapun yang biasa tidur, jadi nanti di pagi hari... Kamu tidur lebih dulu, dia masih terjaga. Apa yang dia lakukan? Dia hanya main ponsel, aku tidak tahu main game apa, tapi biasanya dia main game nanti. Penyelidik akan menemukan celah dalam cerita itu. Kami juga tahu ponselnya telah lama dimatikan saat itu. Informasi yang dia berikan kepada polisi tentang di mana dia berada selama dan setelah kejadian itu saling bertentangan, penjelasannya tidak berurutan. Dia sangat tidak konsisten saat menjelaskan apa yang dia lakukan akhir pekan itu. Sabtu pagi dia ke ladang. Ada perkiraan kamu di sana berapa lama? Ya, biasanya pada hari Sabtu. Aku tidak terburu-buru. Apa kamu makan siang di sana? Aku kurang ingat di sana. Aku makan di rumah Vexpay malam itu karena dia undang semua orang ke rumah pamanku, saudara ibuku. Kamu pulang, seingatku kita pulang bareng. Aku pulang bersama ibuku ke sana, lalu pulang lagi setelahnya. Dan ternyata menurut Brooks, kamu tahu loh, sehari setelah dia hilang, dia ada di semacam pesta 4 Juli bersama putranya. Orang akan berpikir bahwa dalam situasi krisis seperti ini, dia tidak akan berpesta dengan kembang api dan hot dog, melainkan akan mencari pacarnya. Apakah kamu pergi ke tempat lain setelah meninggalkan rumah ibu sebelum pulang ke rumah? Seingatku tidak. Aku tak meminta kamu mengingat semua detail hidupmu, Kak. Aku tahu kepergiannya tak terlalu penting bagimu. Biasanya orang bisa mengingat hampir semua yang mereka lakukan seharian. Aku tidak tahu apakah itu ibunya. Aku bertemu ibunya di pom bensin entah di mana. Salah satu hari itu, ibunya, Sherry, aku mampir ke sana ke pom bensin Murphy itu. Lalu Sherry datang ke jendelaku dan bertanya apakah aku sudah melihat Crystal. Saat aku bilang belum melihatnya dan tidak tahu di mana dia hanya berkata, dia bilang akan ke kantor polisi. Menurutmu kamu bicara dengan Sherry di hari dia dilaporkan hilang? Dia bilang ke saya. Ya, dia bilang hari itu dia punya. Kamu dan Crystal pernah bahas putus? Maksudku, jelas kami pernah bertengkar. Seperti pasangan lain, hubungan kami kadang-kadang memang penuh tekanan. Aku hanya ingin menyampaikan itu saja. Kami sangat mencintai satu sama lain dan itulah intinya, benar-benar dasarnya. Dan dia mengakui bahwa mereka memang memiliki, kamu tahu, beberapa masalah dalam hubungan mereka, tapi dia bilang bahwa dia mencintainya. Itu adalah sesungguhnya yang sudah pernah disorot orang sebelumnya, karena dia mengatakan mencintai dalam bentuk lampau. Yang harus aku hadapi sekarang adalah sebaik apapun Crystal sebagai ibu, Ellie berada di lingkungan di mana aku punya semua harapan di dunia. Sekarang aku jadi orang tua tunggal. Jika dia tidak kembali dengan selamat, salah satu orang terpenting baginya hilang dan dia harus tumbuh tanpanya. Sementara aku di sini hanya menjawab omong kosong. Ini menguras banyak energi dan usaha yang seharusnya bisa dipakai untuk hal lain, mencoba membantunya kembali ke sini dengan selamat. Aku bahkan tak bisa keluar ke jalan tanpa dianggap seperti pembunuh. Itu salah. Aku sudah sangat jujur pada kalian semua di sini. Aku punya sejuta hal yang harus aku selesaikan. Lalu siapa yang akan menderita? Dia yang akan menderita, dan itu tidak benar. Aku siap menyewa juru lelang untuk menjual semua barang ini, supaya aku bisa ada untuknya, seperti Crystal. Dan ada pertanyaan, nah kenapa kamu menjual barang-barangmu kalau kamu pikir dia akan kembali? Agak tiba-tiba, dia mulai membahas keluarga Crystal. Dia tampak kesal, tapi lebih karena dampak kejadian ini pada dirinya dan putra mereka, Ellie, daripada kehilangan Crystal itu sendiri. Saya tidak khawatir, dia sudah pernah melakukan ini sebelumnya. Saya paham keluarga ingin meluapkan perasaan dan stres. Orang-orang ini lebih mengenal saya daripada situasi sekarang maupun sebelumnya. Semua sudah selesai, termasuk kalian. Sungguh, ini mengganggu saya karena tidak hanya
Saya jadi korban, pikiran saya kacau karena berusaha lindungi Ellie dari ini. Saya tidak peduli mereka menjelekkan nama saya sekarang, karena saya akan tetap fokus utama dan menekankan untuk membawa dia kembali dengan selamat dan secepat mungkin. Dia sama sekali tidak terlihat khawatir saat berada di kantor sheriff membicarakan ibu dari anaknya yang hilang. Itu tidak masuk akal. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Ini dimaksudkan untuk menyelidiki apa yang ada di pikiran Kristal agar saya bisa menyingkirkan kemungkinan adanya niat untuk menyakiti dirinya sendiri atau hal-hal semacam itu. Kristal tidak seperti itu. Saya sama sekali tidak percaya. Saya akan jujur denganmu, saya sudah jujur dari awal dan akan terus begitu. Jika saya bangun di pagi hari Sabtu dan istri saya tidak ada di ranjang bersama saya seperti biasanya, yang mungkin tidak biasa bagimu, saya tidak tahu, tapi jika dia tidak ada, saya akan meneleponnya untuk tahu lokasinya. Dia hanya menghubungi Kristal beberapa kali di hari-hari awal saat dia hilang. Penjelasannya kurang meyakinkan dan dia memilih membiarkan Kristal sendiri daripada memperbesar masalah. Meskipun itu terdengar seperti alasan yang masuk akal, jika seseorang tidak menjawab teleponmu selama beberapa jam dan tidak muncul beberapa hari setelahnya, itu tidak menjelaskan perilaku ketika pacarmu benar-benar hilang entah kemana. Ponsel-ponsel itu tidak banyak membantu kami. Hanya ada beberapa pesan teks tentang hubungan mereka. Tentu saja tidak terlihat bahwa mereka bertengkar malam itu. Bagi saya, hal terbesar yang tidak ada di ponsel adalah rencana untuk pergi ke peternakan. Jadi dia bilang bahwa sejak awal memang sudah direncanakan untuk pergi ke peternakan. Dia sudah bilang ke semua orang seharian bahwa mereka akan kencan malam tanpa anak. Kamu kenal Christina atau Holly? Ya, aku tahu siapa yang kamu maksud. Ada beberapa pesan antara dia dan Kristal pada Jumat. Dia bilang, kami sudah dapat pengasuh malam ini. Nah, ini pertama kalinya kami bebas dari anak-anak setelah sekian lama. Jadi kami tidak mau, kamu tahu, kami bebas dari anak-anak. Kami akan menikmati waktu kami. Kenapa dia tidak berbohong padanya? Saya tidak tahu, saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Setahu Anda, kalian tidak berencana mencari pengasuh anak malam itu? Tidak. Ya, saya tidak tahu bahwa rencananya sejak awal adalah kalian pergi ke peternakan. Ya. Dia memberitahu orang-orang bahwa ini pertama kalinya mereka kencan lagi setelah lama dan dia sangat bersemangat. Dia mengatakan itu tidak benar. Dia hanya bilang begitu agar anak-anak lain tidak iri karena mereka akan bersama Ellie. Yah, itu memang masuk akal. Kecuali dia juga mengatakan hal itu kepada sahabatnya yang sebenarnya tidak peduli mau bagaimanapun juga. Terdapat perbedaan antara informasi dari Brooks dan yang diketahui penegak hukum dari keluarga serta teman Kristal. Dia satu-satunya yang bisa menceritakan apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Tapi dengan pesan teks dan kesaksian para saksi, ada sesuatu yang tidak cocok. Para detektif membuat garis waktu dengan catatan ponsel sebagai kuncinya. Yang aneh adalah panggilan telepon tengah malam pada Sabtu pagi. Saya bertanya padanya dan dia tampak sangat terkejut. Saya bisa melihatnya di log teleponmu pada Sabtu pagi. Tampaknya ada sebuah panggilan telepon sekitar tengah malam. Apakah kamu tahu siapa orang yang meneleponmu sekitar tengah malam? Kamu ingat, Tom? Aku tahu apa? Ada telepon masuk. Aku lihat ponselku, tapi lupa. Aku tidak ingat menerima telepon saat pulang. Percakapannya singkat, hanya 13 detik di tengah malam. Cukup tidak biasa. Dia cuma bilang, aku mau ambil ponselmu untuk melihat nomor telepon itu. Aku nggak kenal siapa-siapa. Saat itu aku hanya punya nomornya, jadi aku tanya, ini nomor siapa? Dia jawab, aku nggak tahu. Kita telepon saja. Telepon saja. Saya Steve Lawson. Oke, siapa Steve Lawson? Dia bekerja untuk saya. Hey Steve. Minggu depan saya ada urusan. Saya akan butuh bantuanmu untuk itu. Ketika Steve Lawson mengangkat telepon, dia langsung masuk ke cerita yang sepertinya sudah dilatih dan memang seharusnya dia katakan. Aku ingin memberitahumu tentang semua yang terjadi dalam hidupmu, saudara. Aku juga tahu yang lebih parah.
Aku menghargai kau mengatakan itu. Tapi, hey, kau ingat malam itu, kau meneleponku sangat larut. Kau ingat apa yang kau tanyakan padaku, atau apa yang kau inginkan? Aku tidak ingat, Pak. Aku tidak ingat dan tidak pernah memintamu soal itu. Nomor rumahnya. Oh, untuk rumah sewa. Ya, Pak, apa yang sudah aku bilang padamu? Apakah Anda sudah mengenal saya sebelum menelepon? Atau persetan dengan semua kristal itu, saya minta maaf. Setelah Brooks menutup telepon, saya bilang, kalau Kristal di truk, kenapa tidak langsung kasih telepon ke Kristal? Dan dia menatap saya dengan aneh, seolah-olah dia tidak tahu harus berkata apa. Jadi jelas ini bukan pertanyaan yang dia duga sebelumnya. Jika dia ada di truk sebelahmu saat menelepon, kenapa harus menelepon dia untuk dapat nomornya? Biasanya dia tidak mengurus hal seperti itu larut malam. Saya yakin akan mencoba menjawab telepon dengan cepat. Agar itu tak terjadi. Seringkali setelah saya mulai jalan, Ellie tidur. Padahal dia baru saja bilang ke saya kalau Ellie masih terjaga. Mungkin itulah saatnya menjadi jelas bahwa baik Tuan Hawk maupun Tuan Lawson ada hubungannya dengan hilangnya kristal. Jadi sekarang kita tahu ada lebih banyak pihak yang mungkin terlibat di sini. Steve Lawson, rekan Brooks, dan bukan hanya dia, tapi juga putranya, Joey Lawson, bisa saja terlibat. Steve dan Joey Lawson adalah ayah dan anak. Mereka bekerja untuk Brooks Hawk. Steve Lawson kadang membantu Brooks Hawk dalam proyek konstruksi dan pekerjaan kecil lain. Keduanya berlatar belakang kriminal dan memang tidak pernah mau memberi informasi pada kami. Saya beberapa kali mewawancarai Stephen Lawson untuk meminta dia membawa ponselnya karena ada surat perintah penggeledahan. Dia menolak untuk melakukannya. Apakah Anda tahu ada yang ingin menyakitinya? Setahu saya dia disukai banyak orang dan saya tak tahu siapa yang ingin menyakitinya. Wawancara berubah saat ponsel Brooks berbunyi. Saat itu, ia sudah berjam-jam di kantor polisi. Panggilan ini berasal dari saudaranya, Nick Hawk, yang merupakan seorang petugas polisi setempat di daerah itu. Kami masih menerima rekaman video dari berbagai lokasi di rute itu. Boleh saya ambil ini? Tentu, silakan. Halo? Tidak. Aku di sini, kamu tidak tahu. Aku sedang wawancara dengan Detektif Snow. Aku biasa membiarkan orang menerima telepon saat wawancara karena tak tahu apa yang akan mereka katakan spontan. Apa maksudmu itu yang harus aku lakukan? Anda. Aku tahu aku tidak begitu, aku tahu itu. Tapi menurutku aku tidak bersalah, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kau bilang orang tak bersalah bisa dipenjara, tapi jika kau suruh aku pergi, aku akan pergi. Aku tidak percaya dia kabur dengan pria lain. Jadi ketika dia selesai menelepon, dia mengatakan sesuatu yang sangat menarik dan ternyata sangat berpengaruh pada kasus ini. Siapa yang menurutmu dia maksud dengan kalian semua? Sudah aku bilang aku mendukungmu. Ya, kamu sudah, aku bilang begitu. Apa tugasku menemukan kristal, kan? Benar. Bukankah sudah aku bilang saat kamu masuk ke sini dan duduk hari ini, bahwa sekarang kamu adalah orang utama dalam wawancara ini? Ya, benar. Kamu adalah orang terakhir yang melihat hidupmu, kan? Saya sudah menelusuri lini masa kamu dan menjelaskan adanya celah di sana. Jika Nick menyarankan pergi dan kamu setuju, silakan pergi sekarang. Pada titik ini, Nick bahkan belum terlibat, selain dari panggilan telepon. Namun saat dia bilang padaku, dia pikir kamu mencoba menipu kami, itu tidak berarti kamu menipu saya. Dia baru saja melibatkan saudaranya, entah bagaimana caranya dalam hal ini, dan sekarang setelah tahu siapa saudaranya, tahu bahwa dia adalah seorang polisi kota. Kasus ini jadi jauh lebih rumit sekarang. Kasus ini semakin lama semakin rumit dan Brooks Hawk menjadi tersangka utama. Namun masih ada banyak pertanyaan, jadi detektif perlu memeriksa atau membantah pernyataan Brooks. Dan salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memberikan tes poligraf. Para penyelidik kadang-kadang menggunakan tes poligraf untuk menentukan apakah sesuatu yang dikatakan seseorang kepada mereka itu akurat, menyesatkan, atau benar-benar bohong. Tes poligraf Brooks di sini tanpa hasil kesimpulan. Terkadang penyelidik akan menganggap
tes poligraf yang tidak menghasilkan kesimpulan sebagai bukti kebohongan itu sendiri atau upaya untuk memanipulasi mesin. Jadi tes yang tidak menghasilkan kesimpulan kadang-kadang bisa merugikan orang tersebut. Kasus ini menarik perhatian nasional. Brooks Hawk dikejar media untuk wawancara, tetapi hanya memberi satu wawancara pada Nancy Grace. Tuan Hawk, terima kasih telah bersama kami. Kapan Anda tahu Brooks Hawk sudah pergi? Pagi berikutnya. Jadi Anda tidur sepanjang malam dan tidak menyadari bahwa dia sudah pergi? Itu benar. Saya sudah berusaha keras dengan aparat penegak hukum untuk mengumpulkan semua fakta yang diperlukan agar nama saya bisa bersih kembali. Itu sangat penting bagi saya. Penampilan di acara Nancy Grace benar-benar menarik. Brooks hingga saat itu sebagian besar menghindari media lokal. Banyak organisasi berita mencoba mendapatkan ceritanya, tapi gagal. Namun, dia tetap melanjutkan hidupnya. Dia berkeliling Bardstown, menurut kebanyakan orang bertingkah seolah-olah tidak ada yang salah. Detektif beralih ke anggota keluarga Hawk lainnya, Nick Hawk. Ini adalah saudara laki-laki Brooks yang merupakan seorang polisi. Jadi para penyelidik perlu mencari tahu apa yang dia ketahui. Terutama karena komentar aneh setelah Nick tiba-tiba menginterupsi wawancaranya dengan detektif Snow. Seberapa sering Anda berinteraksi dengan Crystal selama bertahun-tahun? Hampir 9. Kapan terakhir Anda melihat Crystal? Saya yakin itu belum lama. Saya melihatnya mengemudi, tapi lupa lokasinya. Jadi Anda cukup mengenalnya sampai tahu mobilnya, tahu di mana mobilnya berada? Oh iya. Kami telah meminta bantuan polisi kota untuk membantu kami mengumpulkan rekaman video dan mencari saksi potensial. Sekarang kami harus mempertimbangkan ulang karena orang ini berpotensi terlibat dan bekerja di instansi itu. Kami harus sangat berhati-hati. Kapan Anda tahu Crystal hilang? Dalam beberapa hari. Bagaimana Anda mengetahuinya? Saya tidak yakin Brooks sudah bilang atau saya lihat di televisi. Maksud saya ini pada dasarnya adalah ipar Anda dan dia hilang. Maksud saya jika Anda dan saudara laki-laki tidak pernah berbicara sejauh itu sudah buruk. Kalau dia benar-benar khawatir, pasti sudah hubungi kakak saya yang polisi. Saya akan telepon dia dan lihat apa yang terjadi. Bukan begitu, saya hanya melihat dia di jalan. Saya merasa dia sedang menunjuk jari ke dia. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia terlihat seperti orang jahat. Masalahnya, beberapa hari lalu, Nick menelepon Brooks untuk meninggalkan wawancara polisi. Tapi sekarang dia bilang mereka tidak sedekat itu. Saya yakin para penyidik ini bingung dan memang seharusnya begitu. Mereka mungkin menggaruk-garuk kepala dan berkata, jadi yang mana yang benar? Percakapan dengan Nick Hawk ini membuka masalah yang sama sekali berbeda. Mereka ingin mencari tahu, apakah dia terlibat dan seberapa jauh keterlibatannya. Jumat malam tanggal 3 sepertinya, itu terakhir kali ada yang bilang mereka melihatnya benar. Di mana itu? Kamu tahu? Sepertinya ada yang bilang itu di Walmart. Dia hilang pada Jumat, lalu Sabtu tanggal 4, Minggu tanggal 5. Ya. Saat itu dia dilaporkan hilang. Dan dia tidak pernah meneleponmu untuk meminta saran tentang apa yang harus dilakukan. Dia sangat sibuk, kami sudah jarang mengobrol lagi sekarang. Nick menarik karena ia penegak hukum dan calon rekan konspirasi. Polisi jelas ingin memastikan apakah dia mempengaruhi penyelidikan tersebut. Kamu ingat saat dia diwawancarai? Oh ya. Kamu menelepon dia saat significant other mewawancarainya? Ya, aku tahu. Kenapa kamu menelepon dia? Kamu tahu? Sebenarnya begitu saja. Brooks sangat kooperatif, kamu tahu. Pada titik ini kamu ingin kooperatif tapi juga ingin melindungi diri sendiri. Nick juga mempertanyakan eksistensinya dan kemungkinan terlibat dalam kasus ini. Dia seperti Brooks memberi jawaban tidak konsisten. Jadi kalian semua punya... Katakan kalian pernah ke peternakan, dan apakah kalian semua pergi ke sana bersama-sama untuk bekerja atau bagaimana? Kapan terakhir kali? Saya kira kamu dan dia pernah ke sana bersama. Kami bertemu satu sama lain di sana. Apakah kalian pergi ke sana bersama? Apakah kamu bertemu dia di sana? Dia hanya senang bisa berada di sana. Kamu ingat ke peternakan? Malam 8 Juli? Saya tidak ingat. Kebetulan itu adalah malam yang sama ketika saudara laki-lakimu diwawancarai oleh polisi. Pasti ada kamera dan sudah terekam. Mobilmu. Mengikuti Brooks Williams ke Riley tidak mengejutkanku. Apakah kalian pernah ke sana bersama untuk alasan tertentu?
Tidak, aku tidak merasakannya. Kau ingat malam itu? Tidak, aku tetap keras. Apa yang terjadi saat kau berada di sana di peternakan? Ya, kalau aku tahu, pasti aku akan memberitahumu. Kalian datang dan pergi bersama. Kami tahu itu ketika dia mengatakan bahwa dia memang atau tidak berada di lokasi tertentu pada waktu tertentu. Polisi berhasil mendapatkan rekaman video pengawasan yang menunjukkan Nick berada di area tertentu, seperti di peternakan. Ketidaksesuaian seperti itu menjadi masalah bagi Nick. Kami mengambil mobil polisi Nick atas permintaan Departemen Kepolisian Kota. Dan pada akhirnya, saya akan mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk memprosesnya. Biasanya apa yang Anda simpan di bagasi mobil Anda? Sekarang saya punya kotak kardus di belakang. Ada banyak formulir. Ada alat pemadam api polybutylene terephthalate. Saat polisi mengambil mobil Anda dari rumah, apa yang ada di bagasi yaitu semua barang yang saya ceritakan tadi. Ada juga selimut biasa untuk pindahan. Saya ambil dari peternakan, pakai, dan berencana mengembalikannya beberapa hari lagi. Saya sempat lupa. Satu-satunya bagian mobil yang kami minati secara forensik pada awalnya adalah selimut itu. Apakah Anda pernah mendengar tentang aluminol? Baiklah, Anda tahu untuk apa aluminol digunakan untuk menemukan darah atau cairan tubuh lainnya. Kenapa bagasi Anda tampak seperti Smurf saat disemprot? Ada beberapa titik di selimut bagasi. Saya ada elektroniknya. Tidak boleh ada cairan tubuh di bagasi. Hanya ada satu cara cairan tubuh masuk ke bagasi, yaitu jika ada tubuh di dekatnya. Mengapa DNA-nya bisa ada di bagasi mobilmu? Saya yakin itu tidak akan terjadi. Pada akhirnya, mereka mengatakan tidak ada bukti yang bisa diambil. Selimut itu tidak serta-merta berarti selimut itu tidak penting, tidak serta-merta berarti selimut itu tidak digunakan untuk sesuatu. Itu hanya berarti sekarang tidak ada lagi nilai bukti pada benda itu. Apakah saudaramu pernah menelepon dan bilang telah melakukan sesuatu pada Kristal? Tidak, dia tidak pernah. Ada alasan tertentu kenapa kalian semua pergi ke pertanian itu? Dia punya anak. Saya tidak mungkin menutupinya untuk dia. Siapa yang bertanggung jawab atas ini? Saya tidak punya nama untuk memberi gambaran. Menurutmu apa yang terjadi? Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku yakin Brooks tak terlibat. Jadi kau tidak pernah membantunya memindahkan mayat? Tidak, aku tidak pernah. Dan kau bilang kau ingin bekerja sama, itu sebabnya kau di sini kan? Ya. Bagaimana jika tes poligraf dijadikan contoh? Sekarang aku tak punya lagi yang perlu disembunyikan. Beberapa hari kemudian, Nick Hawk menjalani tes poligraf dan itu memicu lebih banyak diskusi tentang dugaan keterlibatannya. Nick, saya sudah meninjau grafikmu di tes saya. Pada tes pertama, kamu tidak lulus dan tampak jelas kamu belum berkata jujur. Pertanyaannya adalah... Yang membuatmu bermasalah adalah pertanyaannya tentang Kristal dan khususnya yang menanyakan apakah kamu tahu di mana dia berada. Benar kan? Sekarang waktunya kamu memikirkan sisa hidupmu. Hasil tesmu luar biasa, 100%. Dan pada saat itulah dia menjadi sangat defensif. Sementara kita melihat Brooks Hawk saat diinterogasi tampak tenang dan hampir cuek, Nick justru sebaliknya. Saya bisa secara nyata menunjukkan melalui bukti forensik bahwa beberapa hal yang kamu ceritakan tentang keberadaanmu di waktu-waktu tertentu terbukti tidak benar. Kamu bisa menyangkal, itu tidak masalah. Mereka langsung saling melindungi dan mulai berkata, ya saya harus menjaga diri sendiri. Itu semua. Memang begitu, kita perlu membawa ini lebih jauh lagi. Saya ingin membawanya ke kebenaran. Maksud saya kamu bicara ngaco, tuduhan yang kamu buat itu. Ya, kamu tidak terlibat dalam hal ini. Sama sekali tidak. Aku bicara dengan anggota keluarga yang hilang dan mungkin sudah meninggal. Kamu sudah melihat beberapa wawancara. Ya, aku benar-benar jujur tentang semuanya. Aku sudah 100% jujur. Dengarkan apa yang aku katakan. Aku sudah 100% jujur. Karena kamu bilang aku berbohong, padahal aku tidak. Aku tahu kebenarannya, dan kalau kamu tidak mau percaya, itu masalahmu, bukan masalahku. Aku sudah menunjukkan padamu. Bro, aku nggak peduli kata komputermu. Menurutku kamu peduli. Lalu kenapa kamu masuk? Karena kamu bilang aku pembohong, kamu bilang aku pembohong. Dia tak suka ditanya mereka, terus berputar-putar. Akhirnya, ahli poligraf memberitahu kami bahwa dia yakin Nick terlibat dan mereka membuang tubuh Kristal. Itu sudah cukup membuatnya keluar dari Departemen Kepolisian. Ya, kami mengadakan sidang administratif terkait status pekerjaan petugas Nick Hawk. Wali kota sedang mempertimbangkan buktinya. Hari ini dia mengeluarkan perintah akhir dan perintah itu memberhentikan petugas Hawk dari Departemen Kepolisian Bardstown. Dalam kasus di mana Anda tidak memiliki jasad dan tidak memiliki senjata pembunuh, Anda bahkan sebenarnya tidak memiliki tempat kejadian perkara.
Saya merasa kami memiliki kasus tidak langsung yang sangat kuat di Persemakmuran Kentucky, jaksa persemakmuran yang akan membuat keputusan. Apakah Anda biasanya akan menuntut orang ini? Terutama dalam kasus sebesar ini, saya merasa kami memiliki cukup bukti tidak langsung untuk menuntutnya sebelum saya pensiun, tapi dia tidak berpikir demikian. Mereka sebenarnya tidak bisa menuntut Brooks atau keluarga Lawson atau siapapun dari mereka. Tidak ada jasad, tidak ada bukti DNA dimanapun. Sebenarnya tidak ada bukti bahwa benar-benar terjadi kejahatan sama sekali. Kasus ini mandek berbulan-bulan tanpa pembaruan atau perkembangan penyelidikan. Dan sekitar setahun setelah hilangnya Crystal, terjadi sebuah insiden yang menimbulkan banyak pertanyaan. Saat Crystal hilang, ayahnya, Tommy Ballard, paling gigih mencarinya. Tanggal 19 November 2016 adalah hari yang tak akan saya lupakan dalam karier saya. Saat mendengar ada insiden di Bardstown, hati kami hancur. Tommy Ballard akan berburu dengan cucunya. Mereka baru saja keluar dari truk dan tiba-tiba terdengar suara tembakan dan satu tembakan itu menembus dada Tommy Ballard dan membunuhnya. Sejauh yang saya tahu, kasus ini masih sangat terbuka dan masih aktif diselidiki oleh para detektif di pos polisi negara bagian Kentucky. Saya rasa semua orang percaya bahwa itu ada hubungannya dengan kasus Crystal. Ada spekulasi pembunuhan ayah Crystal terkait hilangnya dia. Mungkinkah dia menemukan sesuatu? Melalui upaya Tommy untuk mencoba menemukan jawaban dalam kasus Crystal, salah satu hal yang dia temukan adalah sebuah petunjuk yang terbukti sangat penting. Keluarga Ballard akan didatangi orang dengan informasi. Kami mendapat petunjuk dari saudara laki-laki Crystal yang mengatakan ada buik putih diparkir di hutan dekat pertanian pada malam Crystal menghilang. Kami tidak tahu bagaimana hal itu cocok. Awalnya, Tommy memposting di Facebook, "Hey, kami perlu info tentang buik putih ini." Jadi hal itu tidak menjadi mendesak sampai kami mengetahui secara kebetulan sebenarnya bahwa mobil itu milik anggota keluarga dari rumah tersebut. Kami kemudian mengetahui Anna Whitesides, nenek mereka, memiliki buik putih. Setelah tahu dia punya buik putih, Nick membawanya ke Louisville dan menyingkirkan mobil itu. Dan saya tahu masyarakat benar-benar ingin kami segera menangkap dan menuntut seseorang. Menyebut seseorang sebagai tersangka adalah satu hal, menuduh seseorang melakukan pembunuhan adalah hal yang berbeda. Pada 2018 dan 2019 penyelidikan masih berjalan sementara detektif Jon Snow pensiun. Dan yang terjadi selanjutnya adalah hampir setengah dekade penuh dengan keheningan. Sangat sedikit informasi yang dirilis ke publik. Saat FBI sepenuhnya mengambil alih, FBI melakukan pencarian selama beberapa hari pada 2021. Ya, itu terjadi di kawasan perumahan Bardstown dengan fokus pada rumah yang sedang dibangun Brooks Hawk. Barang yang ditemukan dari properti itu berupa pakaian dan pakaian dalam wanita. Beberapa ditemukan di bawah jalan masuk dan beberapa ditemukan di bawah trotoar. Namun DNA-nya tidak cocok dengan Crystal Rogers. Sekarang bertahun-tahun kemudian FBI menangani kasus ini. Brooks Hawk, Nick, keluarga Lawson. Mereka diduga terkait hilangnya Crystal Rogers. Namun hingga kini belum ada yang dituntut. Tapi kemudian di tahun 2020 para penyelidik, dengan bantuan dari lembaga pemerintah lain, mereka membuat penemuan yang tidak diduga siapapun. Bahkan Inspektorat Reserse dan Kriminal juga melakukan penggeledahan. Jika ada kasus penipuan pajak, FBI jelas mencari cara lain untuk mengaitkan keluarga Hawk dengan kejahatan ini. Dan setelah bertahun-tahun berlalu, para penyelidik harus mulai menelusuri jejak dokumen seperti itu. Inspektorat Reserse dan Kriminal dan FBI punya sumber daya berbeda. Mereka dapat menggeledah perangkat elektronik dengan alasan menyelidiki kejahatan pajak, lalu menemukan alat perekam tersembunyi. Mereka semua telah merekam interaksi dengan polisi, mereka telah merekam percakapan satu sama lain, mereka juga telah merekam percakapan dengan pengacara mereka. Itu benar-benar aneh. Ketahuilah nak, kamu telah membakarnya. Apakah ada yang salah? Kamu tahu,
mereka akan menemukan perekam itu saat menggeledah pertanian. Ada rekaman Nick dan dewan juri, ibunya Rosemary Hawk, dewan juri. Beberapa percakapan acak menjadi penting karena mengungkap informasi yang tak disengaja. Dalam sebuah rekaman, Rosemary Hawk bertanya pada Brooks, "Bagaimana dengan selimut itu?" Dan dia berkata, "Tidak apa-apa." Akhirnya, kami tahu selimut yang dimaksud adalah yang di bagasi mobil Nick. FBI mengeluarkan ratusan surat penggeledahan dan wawancara baru, menelusuri ulang langkah penegak hukum lokal dan membuka jalur baru. Namun semuanya tetap mengikuti petunjuk yang dijelaskan Detektif Jon Snow. Mereka mengumpulkan semua bukti yang telah dikumpulkan oleh penegak hukum setempat, memeriksanya secara menyeluruh, mereka melakukan segala cara, termasuk menggunakan alat teknologi terbaru. Google saat itu memiliki teknologi lokasi terbalik yang tetap menunjukkan keberadaan Brooks, meski ia tampaknya sudah mematikan layanan lokasi di ponselnya. Dia juga meminta keluarganya melakukan hal yang sama, padahal mereka tidak tahu Google tetap melacak sejak awal. Para penyelidik tertarik pada Steve Lawson terutama karena panggilan selama 13 detik itu, tetapi mereka tidak memiliki kejahatan atau kesalahan apapun yang bisa mereka tuduhkan padanya. Namun seiring berjalannya waktu, mereka semakin penasaran mengapa dia melakukan panggilan itu dan apa sebenarnya hubungannya dengan Brooks Hawk. Selama bertahun-tahun, mereka belajar bahwa Steve Lawson dan Joey Lawson sulit menjaga mulut tetap tertutup. Akhirnya para penyelidik mendengar dari salah satu mantan pacar Steve Lawson yang mengatakan bahwa dia mendengar percakapan antara Steve dan Joey tentang memindahkan sebuah mayat. Saat Federal Bureau of Investigation terlibat, mereka juga meninjau catatan telepon. Mereka meneliti ulang catatan telepon Brooks Hawk, Stephen Lawson, dan Joey Lawson. Dan yang akhirnya mereka temukan adalah Joey Lawson melakukan 2 panggilan ke Steve Lawson pada malam hilangnya Crystal. Ini juga kembali ke Steve Lawson. Ponselnya terdeteksi di menara dekat lokasi mobil Crystal ditinggalkan. Saya ragu kita benar-benar memahami peran mereka atau pernah mendapat cerita lengkap tentang keterlibatan mereka. Mereka dituduh terlibat dalam konspirasi membunuhnya, artinya mereka melakukan dan menyetujui tindakan yang mendukung pembunuhan itu. Dan secara khusus, mereka terlibat dalam mengutak-atik barang bukti fisik. Dengan memindahkan kendaraannya, mereka berdua terlibat dalam memindahkan kendaraannya dari tempat tinggalnya. Akhirnya sampai di Bluegrass Parkway dengan mobil itu. Kamu tahu apa yang lebih berat? Stephen mengaku menjemput Joseph dari Bluegrass Parkway, lalu memindahkan kursi pengemudi mobil Crystal agar tampak seperti dikemudikan orang lebih pendek. Mereka dituduh mengempiskan ban mobil untuk merekayasa tempat kejadian perkara. Pejabat mendapat informasi dari saksi lain, karyawan Brooks Hawk yang berbeda, bahwa Brooks pernah berkata ingin menyingkirkan Crystal, dan Joseph Lawson menyatakan dia akan mencabut giginya, lalu membiarkan babi-babi menyelesaikan sisanya. Meski buktinya tak terlalu kuat, kasus ini melibatkan Brooks, Hawk, Joey, dan Stephen Lawson. 8 tahun setelah Crystal hilang, baru ada orang yang didakwa pidana dalam kasus ini. Ya, dan itu karena upaya agen federal untuk mencopot jaksa Nelson County yang tidak mau melanjutkan dakwaan dalam kasus ini jika tidak ada jasad. Pada akhir tahun 2023, serangkaian dewan juri dibentuk, dan disinilah Steve Lawson bersaksi tentang keterlibatannya dalam hilangnya Crystal. Stephen Lawson, akhirnya dia akan dipanggil ke dewan juri dan saya akan menanyakan soal telepon itu. Dia berusaha mengelak dan pura-pura tidak tahu soal telepon itu. Lalu dia bilang, "Oh ya, saya ingat pernah membahasnya tanpa sadar." Dia sebenarnya justru menunjukkan keterlibatannya dengan mencoba bersikap tertutup tentang sifat panggilan telepon itu. Lalu ada dewan juri khusus yang dibentuk hanya untuk tujuan mendakwa Brooks Hawk. Awal September tahun itu, Joseph Lawson ditangkap dan didakwa konspirasi pembunuhan serta menghilangkan barang bukti. Brooks Hawk didakwa pembunuhan dan menghilangkan bukti, ditahan dengan jaminan $10 juta. 3 bulan kemudian, Stephen Lawson didakwa konspirasi pembunuhan dan menghilangkan barang bukti. Namun, hingga rekaman ini dibuat, Nick Hawk dan Rosemary Hawk belum didakwa resmi dalam kasus ini. Kamu senang akan hal itu, tapi juga menakutkan karena
Kamu tahu, sekarang inilah yang menjadi awal atau akhir dari kasus ini, benar kan? Kamu tahu kasus ini pasti akan selesai, meski mungkin hasilnya tak sesuai harapanmu. Menurutmu, seharusnya ada putusan bersalah. Kasus yang telah berlangsung 10 tahun ini berpuncak pada 3 pria diadili atas hilangnya dan dugaan pembunuhan Crystal Rogers. Pada Mei 2025, Stephen Lawson diadili dan dinyatakan bersalah atas konspirasi pembunuhan dan menghilangkan barang bukti. Namun hanya sebulan kemudian digelar persidangan yang dinantikan banyak orang, persidangan Brooks Houck dan Joseph Lawson. Ini adalah kasus yang menyedihkan, sangat menyedihkan. Seorang wanita muda berusia 35 tahun dengan 5 anak menghilang. Mereka tidak keluar untuk berkumpul romantis. 12 malam. Brooks Houck sedang pindah dari peternakan Houck ke rumahnya. Dia tidak ada di truk itu. Dia tak pulang dengannya. Kami memaparkan bukti untuk dipertontonkan dari akal sehat yang diberikan Tuhan kepada Anda, bahwa dia telah meninggal di tangan pembunuh kejam. Selama penyelidikan berlangsung, seberat apapun kasus ini, juri harus memahami peran masing-masing pelaku. Brooks Houck, Nick Houck, serta Joey dan Stephen Lawson. Apakah Anda pernah mendengar percakapan Joseph Lawson dan Steve Lawson soal Crystal Rogers? Ya, saya sempat mendengar Steve Lawson dan Joey Lawson berbicara tentang memindahkan mayat di Houck Farm dengan menggunakan skid steer. Banyak informasi baru muncul saat persidangan. Saya sangat kagum melihat betapa banyak informasi yang bisa disimpan rapat-rapat oleh para penyelidik. Menurut saya, yang paling menyedihkan adalah Crystal mengira akan menikmati malam romantis tanpa anak bersama Brooks. Seorang wanita merasa hubungannya gagal, dan malam kencan yang dijanjikan menjadi harapan baginya. Jaksa menyebut itu bagian rencananya memancing dia ke peternakan keluarganya. Selama Anda tinggal di sana, saya tak pernah melihat Rosemary atau Nick di rumah itu. Di minggu itu Crystal menghilang. Apakah Anda melihat Nick di rumah terdakwa? Saya dan Rosemary sering melihat mereka di sana. Suatu hari saya melihat mobil Rosemary masuk ke jalan masuk rumah itu. Setelah itu mobil masuk dan mereka memutar balik mobil-mobil itu. Nick mengambil 2 tas dari belakang mobil, memasukkannya ke mobil Rosemary, lalu kembali mengambil 2 tas lagi. Tetangga yang sangat kepo memberitahu kami bahwa Rosemary dan Nick jarang ke rumah Brooks karena Rosemary tidak akur dengan Crystal. Kami mendapat informasi bahwa Rosemary telah pergi ke rumah itu hanya beberapa hari setelah kejadian ini. Dan dia datang lalu membuang beberapa bunga yang telah ditanam oleh Crystal. Apakah Anda melihat hal lain dengan Rosemary minggu itu? Saya ingat suatu hari ketika saya melihat ke seberang jalan, melihat Rosemary dengan sekop mencabut bunga-bunga itu dan membuangnya ke tempat sampah. Apakah kamu tahu? Hal pertama yang terlintas di benak saya adalah, jika Anda pikir dia akan pulang, kenapa Anda mencabut bunga-bunga di rumahnya? Kamu tidak berpikir itu akan membuatnya kesal atau merusak hubungan itu? Dia yakin Crystal takkan kembali. Bagaimana dia tahu? Jadi kamu ingat minggu akhir pekan tanggal 4 Juli? Ya Pak. Apakah kamu ingat ada percakapan tentang Joey, tentang mobil Crystal yang kita... Kata dia kubur bersama kita. Tahun depan tak ada yang menemukannya. Bagaimana Stephen? Mendekat kepadaku, sejak itu Brooks ingin menyingkirkan organic light emitting diodenya. Sekarang, inilah saatnya buik putih yang dimiliki oleh nenek Brooks dan Nick Houck kembali muncul dalam cerita. Kenapa? Karena diyakini mobil itu bisa saja digunakan untuk mengangkut jenazah Crystal. Apakah Anda tahu ada yang diambil dari Veer? Saya, ada rambut ditemukan di kendaraan? Ya, Pak. Rambut kepala berciri Kaukasia ditemukan pada barang 26 di dalam kendaraan. Secara mikroskopis, jika dibandingkan dengan standar rambut kepala yang diambil dari sikat rambut Crystal Rogers dan ditentukan memiliki warna serta karakteristik mikroskopis terbatas yang serupa, rambut tersebut berbeda dengan standar rambut kepala pada barang 63 yang berukuran putih.
Sekarang setelah kendaraan disita dan setelah diproses, apakah Anda mengatur penggunaan anjing pelacak mayat? Ya, Pak. Seorang detektif bernama Jamie Brooks akan bekerja di luar jam tugas di Louisville dan secara tidak sengaja bertemu dengan seorang pria yang memiliki anjing pelacak mayat. Pria itu setuju datang membawa anjing pelacak mayat lalu mengelilingi mobil Buick putih. Anjing itu memberi tanda di bagasi mobil. Kami menemukan beberapa rambut di dalamnya. Rambut itu tidak menghasilkan DNA, tapi bisa digunakan di persidangan untuk memperkuat kasus. Saya kok diperlihatin sebuah tempat parkir yang relatif kecil. Dia membuka kunci tempat parkir itu dan meminta saya untuk memeriksa area tersebut. Penjaga hutan memastikan area tersebut bebas dari korban yang masih hidup. Penjaga hutan memberikan respons akhir pelatihannya di sudut kanan belakang Buick LeSabre, duduk sangat dekat dan memberitahu saya bahwa disitulah ia mencium bau terkuat sisa-sisa manusia. Nah, bukan hanya bukti forensik yang menumpuk pada Brooks Hawk. Dokumen pengadilan menunjukkan motif. Dia diduga berselingkuh sebulan sebelum Crystal menghilang. Tapi pihak pembela, mereka fokus mendiskreditkan saksi-saksi negara, mengkritik penyelidikan polisi, dan mengatakan bahwa penegak hukum terlalu terfokus pada Brooks Hawk sehingga mungkin mengabaikan petunjuk lain. Kami tentu setuju dengan Fenster Lasowski pada satu hal penting, yaitu ini benar-benar kasus yang memilukan hati. Sejak awal penyelidikan ini, Brooks Hawk menjadi satu-satunya fokus bahwa tekanan ini akhirnya menyebabkan fakta dan kebenaran yang kita cari dalam sistem peradilan digantikan dengan kecurigaan, asumsi, dugaan, dan teori. Dan akhirnya hal itu menyebabkan dalam kasus ini, dua pria ini, Brooks Hawk dan Joey Lawson, duduk di sini di hadapan Anda hari ini didakwa dengan kejahatan mengerikan yang tidak mereka lakukan. Kita semua berasumsi bahwa dia sudah meninggal, tapi tidak ada bukti apapun tentang penyebab atau mekanisme kematiannya. Kasus berdasarkan bukti tidak langsung seperti itu masih belum memiliki jasad, masih belum memiliki bukti kuat lainnya. Bahkan ada yang dibunuh, apalagi pelakunya. Ada kesaksian bahwa anjing dalam kasus ini dilatih ganda. Bisa jelaskan maksudnya pada juri? Anjing yang dilatih ganda adalah anjing yang dapat menemukan manusia hidup dan mendeteksi sisa-sisa manusia. Apakah Bapak merekomendasikan pelatihan untuk sertifikasi ganda anjing pelacak? Tidak, Pak, saya tidak merekomendasikannya. Kami mempekerjakan Anda untuk meninjau penggeledahan polisi dan laporan laboratorium. Benar. Nona? Benar. Apakah mereka menemukan berdasarkan tinjauan Anda terhadap bukti yang dikumpulkan? Apakah ada sidik jari Joey Lawson yang ditemukan di dalam mobil? Ya, ada yang bisa saya temukan, tidak. Apakah DNA Joey Lawson ditemukan di mobil ini? Tidak bisa saya tentukan. Bagaimana dengan Steve Lawson? Sama? Sama, ya. Ada satu pasang di kursi pengemudi yang bisa diuji DNA, satu lagi di lantai sisi pengemudi. Benar begitu? Benar. Apakah itu sudah diuji? Tidak ada. Oke, perlu diuji? Ya, seharusnya mereka melakukannya. Apakah ada DNA Crystal Rogers di Buick putih bekas milik Annabelle? Tidak ada. Tim pembela. Mereka mencoba mengatakan bahwa Joey dan Steve Lawson tidak pernah berada di Bluegrass Parkway. Mereka menyatakan catatan ponsel mereka menunjukkan kemungkinan mereka berada di jalan sejajar dengan Bluegrass Parkway. Setelah 10 hari persidangan dan lebih dari 50 saksi, juri jelas punya tugas berat. Sejak awal saya sudah merasa baik tentang hal ini. Anda tak pernah tahu apa yang akan dilakukan 12 orang saat mereka berbicara di balik pintu tertutup. Tapi saya sangat yakin dengan kasus yang disusun oleh Tuan Yang dan timnya. Hadirin sekalian, para juri, ini tidak bisa dimengerti. Petugas pengadilan memberitahu bahwa kalian semua telah mencapai sebuah keputusan. Ya, tapi hanya butuh kurang dari 4 jam bagi 12 anggota juri untuk kembali dengan keputusan mereka.
Dalam perkara persemakmuran versus Brooks William Howe, kami para juri menyatakan terdakwa bersalah atas pembunuhan. Para juri menyatakan terdakwa bersalah mengubah barang bukti fisik. Untuk Joseph Lawson, para juri menyatakan bersalah atas konspirasi pembunuhan. Juri menyatakan terdakwa bersalah mengubah barang bukti. Kasus ini jelas merupakan kasus berdasarkan bukti tidak langsung. Tidak ada jasad yang ditemukan atau diambil kembali. Tidak ada saksi mata atas kejadian sebenarnya. Namun dengan demikian, bukti-bukti terhadap Brooks, termasuk motif dia membunuh Crystal, fakta bahwa dia sudah berselingkuh, dan fakta bahwa Crystal berencana untuk pergi. Semua hal itu selalu membuat pacar atau suami menjadi tersangka utama. Semua unsur terdapat pada Brooks. Kalau kamu lihat beritanya, aku menangis seperti bayi. Aku tak tahu cara menggambarkannya. Itu sangat emosional saat akhirnya mendapat hasil itu, apalagi ketika kamu sempat ragu apakah kasus itu akan dibawa ke pengadilan. Rasanya hampir tak tertahankan. Jadi saat ini adalah putusan pengadilan terkait kasus Tuan Lawson, bahwa dia harus ditahan di lembaga pemasyarakatan di sana dan tetap berada di sana selama 20 tahun. Pengadilan juga memerintahkan dia dihukum 5 tahun karena mengubah barang bukti sehingga total hukumannya 25 tahun. Terkait kasus Tuan Hawk, ini adalah putusan pengadilan bahwa dia harus ditahan di lembaga pemasyarakatan di sana dan tetap berada di sana seumur hidup. 5 tahun karena mengubah barang bukti fisik, hukuman dijalankan bersamaan seumur hidup. Kamu tidak pernah peduli pada siapapun selain dirimu sendiri. Kamu bilang sangat mencintai Ellie, tapi kalau kamu benar-benar mencintainya, kamu tidak akan membunuh ibunya. Dia adalah ibu yang luar biasa. Ibuku tak pantas ini. Saat kamu merasa sakit, itu pembunuhan sempurna. Kurasa kamu tidak sepintar yang kamu kira. Selama 10 tahun aku menanggung rasa sakit kehilangan putriku. Aku tak pernah melihatmu menangis. Kasus ini telah mengubah Bardstown dan membuat komunitasnya sangat terlibat. Menurutku banyak hal berkaitan dengan Sherry dan Tommy Ballard. Semua seorang ingin melihat mereka dan membayangkan diri mereka sebagai orang tua, saudara perempuan, saudara laki-laki, orang yang dicintai, dan mereka merasakan penderitaan mereka. Aku berharap suatu hari kamu berbaik hati memberitahu di mana putriku berada. Sekarang kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara, tempat yang layak untukmu. Brooks Hawk divonis penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat dan telah mengajukan banding. Joseph Lawson dihukum 25 tahun penjara, sedangkan Stephen Lawson 17 tahun. Namun bagian yang paling memilukan, bagian yang paling tragis dari kisah ini adalah bahwa keluarga Crystal mungkin tidak akan pernah mendapatkan penutupan sepenuhnya. Jasad Crystal masih belum ditemukan. Itu tetap menjadi misteri terbesar kasus ini. Kasus ini sudah berlangsung lebih dari 10 tahun sebelum akhirnya ke pengadilan. Saya rasa banyak orang di komunitas khawatir hari itu takkan pernah tiba. Meskipun ada sedikit kelegaan dari vonis dan hukuman terhadap Brooks Hawk, Joseph Lawson, dan Stephen Lawson, banyak orang yang ingin melihat para penyelidik membawa kasus ini lebih jauh lagi. Jaksa menyebut Nick Hawk dan Rosemary Hawk sebagai rekan konspirator yang tidak didakwa selama persidangan. Banyak yang bertanya apa yang akan terjadi selanjutnya dan apa yang terjadi pada Tommy Ballard. Apakah ada yang akan didakwa atas pembunuhannya? Saya rasa masyarakat secara keseluruhan mulai pulih dari kejadian itu sejak ada vonis. Saya rasa masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, yang mungkin saja tidak akan pernah terjawab. Itu sulit untuk diterima, bahwa kita mungkin tidak akan pernah tahu